Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya hingga kita masih dapat beraktivitas, masih diberikan kesehatan dan kekuatan sekalipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Pada kultum ba'da duha pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kita semua untuk bermuhasabah, karena saat ini menjelang 1 tahun keadaan pandemi yang menimpa negeri ini. Mari kita semua untuk merenungkan dan kembali kepada ajaran-ajaran ilahiyah supaya kita dapat memiliki ketangguhan. Apa itu ketangguhan? Ketangguhan adalah kemampuan dan kekuatan untuk dapat beradaptasi, untuk menerima atau berhadapan dengan berbagai keadaan, survive. Nah, tentu selama ini kita sudah mengetahui bahwasanya kiat untuk tetap bertahan adalah dengan menjaga iman, imun, dan aman. Tetapi sejatinya bagaimana langkah-langkah menjaga iman, imun, dan aman itu sehingga kita memiliki ketangguhan di masa pandemi? Tentu yang menjadi basic adalah pijakan spiritual atau pijakan agama kita, sehingga kita senantiasa berpegang teguh kepada tali ajaran Allah. Sebagaimana Ali Imran 112, duribat alaihim zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan, kenistaan kepada siapa saja, di mana saja manusia, kecuali Allah mengecualikan bagi mereka yang senantiasa menjaga ikatannya dengan Allah dan menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga hablum minan nas dengan sesama manusia. Baiklah, tips atau kiat yang pertama, bagaimana nilai-nilai Islami untuk membangun ketahanan. Yang pertama adalah menjaga tubuh supaya dapat bertahan hidup, yaitu dengan berpijak pada surat Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau Allah membenci orang-orang yang melampaui batas, yang berlebihan. Jangankan makanan yang tidak baik, makanan yang baik pun, makanan yang sehat pun, apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka itu akan menjadi tidak baik. Dan menjaga tubuh dalam keadaan pandemi ini, tentu kita harus mempercayakan kepada para ahli, dokter, ahli epidemiologi, atau ahli gizi untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian yang kedua, setelah kita menjaga tubuh supaya dapat bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah menjaga kolbu. Kolbun, hati. Ya. Tapi di Indonesia, hati ini diartikan sebagai kalbu. Padahal dalam bahasa Arab, kalbun itu artinya adalah seekor anjing. Yang betul adalah kolbu, kolbun. Supaya hati kita tetap memiliki rasa cinta kasih dan semangat. Di dalam surat As-Saffat ayat 84, Iza ja'a rabbahu biqalbin salim. Ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana memiliki cinta kasih, memiliki semangat hidup. Sekalipun ujian datang bertubi-tubi, tetapi apabila hatinya bersih, ia senantiasa berpuntang, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai pancaran dari kebeningan hati. Iza ja'a rabbahu biqalbin salim. Kemudian setelah memiliki tubuh yang kuat untuk bertahan hidup dan hati
yang dipenuhi cinta kasih dan semangat untuk hidup, untuk survive, untuk memiliki kekuatan yang tangguh. Yang ketiga adalah menjaga hifdzul akal, menjaga akal. Nah, wama yazakaru ila ulul albab di surat Al-Baqarah ayat 269. Dan tidak ada orang-orang yang mengingat Allah melainkan mereka yang berakal. Jadi ciri-ciri orang yang senantiasa berpegang kepada tali Allah, mengingat Allah adalah mereka yang berakal. Inilah yang disampaikan dalam surat Al-Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar ayatil ulil albab. Siapa ulil albab itu? Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri. Mufasir mengatakan dalam keadaan berdiri adalah dalam keadaan beraktivitas. Jadi dalam bekerja kita, dalam beraktivitas, dalam berjalan, orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman selalu ingat, selalu sadar bahwa ia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa berpikir, senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Ya Allah, sungguh apa yang kau ciptakan ini tiada kesia-siaan. Faqina azabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Termasuk virus COVID-19 ini, tidak ada kesia-siaan dalam penciptaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengirim pesan kepada kita supaya kita senantiasa ingat, tidak berpaling darinya. Nah, setelah memiliki hifdzul badan, ya, menjaga tubuh agar dapat bertahan hidup, kemudian menjaga hifdzul qulub, ya, hati, menjaga hati dan menjaga akal. Yang keempat adalah menjaga jiwa. Apa itu jiwa? Tiada lain, jiwa adalah gabungan antara hati dan akal, sehingga diterangkan dalam surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki akal yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan kedatangannya untuk kembali kepada Allah dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganjar fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak ulangi, adalah menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga kebersihan hati. Yang ketiga, menjaga akal kita supaya menjadi orang yang ulul albab. Dan gabungan dari itu semua adalah jiwa yang kuat. Dari keempat gabungan itu, maka akan memiliki kesadaran secara ekonomi bagaimana kita berpikir untuk tetap bertahan dalam keadaan pandemi seperti ini. Karena hatinya bersih, dan ini adalah bagian dari ujian hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ia akan sadar bahwa saya harus terus belajar bagaimana mencari obat untuk mengobati COVID-19 ini. Kemudian mereka juga yang terdampak secara ekonomi, mereka akan berpikir bagaimana dalam keadaan pandemi ini saya tetap bisa bertahan, hidup mencukupi keluarga, mencari nafkah, dan bisa tetap produktif. Nah, sehingga inilah kiat-kiat bahwa Islam sudah memberikan tuntunan atau panduan, terlebih lagi bagi warga Muhammadiyah, ada buku saku kecil, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bagaimana ketika keadaan kita terisolir seperti ini. Tidak ada yang
tidak terdampak dalam keadaan pandemi ini, secara global seluruh dunia merasakan bagaimana pahit dan getirnya hidup dalam keadaan pandemi ini. Tetapi itu semua adalah bagian dari hidup, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati semata-mata untuk menguji kita siapa yang paling banyak amalnya. Ya, bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap bersemangat, memiliki cinta kasih dalam hati kita, selalu berdoa dan berzikir kepada Allah, kemudian selalu memperhatikan protokol kesehatan, sehingga dengan kekuatan itu kita bisa memiliki ketangguhan menghadapi pandemi. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan virus corona tersebut, semoga virus corona ini segera diangkat, atau kita memiliki pengetahuan untuk dapat bertahan hidup secara tangguh dan kuat, sekalipun virus corona tidak mampu dilenyapkan di muka bumi ini. Kita berdoa, Allahumma inni auzubika minal baros wal junun wal juza wa min sayyil asqam. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.